dirayakan dengan keprihatinan akibat konflik antara Hamas dengan tentara Israel. Dan untuk mengetahui kondisi sekaligus suasana tahun baru di Yerusalem, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri. Silakan, Mbak, bagaimana ini suasana tahun baru di Yerusalem di sana? Ya, selamat tahun baru. Saat ini di Yerusalem pukul 1 pagi lewat 22 menit. Jadi kami baru saja memasuki tahun baru 2024. Meski demikian, di Yerusalem tidak ada perayaan yang meriah tahun ini. Tempat saya melaporkan ini adalah kota tua atau Old City Yerusalem, di mana warga setempat mengatakan kepada saya bahwa biasanya di musim liburan di sini dipadati oleh ratusan bahkan ribuan orang dari mulai Natal hingga 10 hari setelah tahun baru. Namun saya bisa tunjukkan kepada Anda situasi saat ini di kota tua Yerusalem sangat-sangat sepi. Biasanya di sini warga menghabiskan perayaan tahun baru atau malam mereka di bar atau kafe. Namun bisnis-bisnis di lokasi ini memutuskan untuk tutup pada perayaan tahun baru, bahkan tutup lebih awal pada pukul 5 sore. Tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini juga ada gereja Notre Dame yang cukup populer di Yerusalem yang biasanya memasang kembang api untuk tahun baru. Namun untuk tahun ini tidak ada perayaan seperti itu. Sementara turisme di Yerusalem juga menurun sejak eskalasi konflik Israel-Palestina pada Oktober lalu. Dan pemilik bisnis mengatakan pada saya bahwa sejak itu dengan presence atau keberadaan dari keamanan baik dari militer maupun polisi Israel di Yerusalem membuat turis yang datang ke sini merasa tidak diterima dengan begitu baik seperti tahun-tahun atau waktu-waktu sebelumnya. Tidak jauh dari sini kami juga mengunjungi sebuah hotel historis di Yerusalem yang tidak merayakan perayaan tahun baru seperti biasanya atau dengan meriah begitu, dengan hanya merayakan makan malam bagi kerabat terdekat saja untuk menghormati perang yang saat ini tengah berlangsung. Pengelola hotel tersebut mengatakan kepada saya bahwa jumlah kematian di Gaza membuatnya merasa terpukul. Namun bisa saya sampaikan juga bahwa tidak banyak orang-orang yang berani atau bersedia kami wawancara karena topik ini merupakan isu yang sensitif di kota Yerusalem. Karena opini dari publik di sini beragam, karena populasi di Yerusalem ini terdiri baik dari populasi warga Israel maupun juga warga Palestina. Baik, Valdia, jadi kalau misalnya berbicara soal tahun baru 2024, apakah seluruh Yerusalem ini tidak merayakan tahun baru seperti di Bethlehem yang tidak merayakan Natal beberapa waktu lalu? Ya, jadi kalau di Yerusalem karena populasinya ini beragam, tentu keputusan merayakan atau tidak merayakan tahun baru ini berada pada tangan individu maupun pemilik bisnis di sini. Tidak seperti di Bethlehem yang secara serempak memutuskan untuk tidak merayakan Natal pada beberapa waktu lalu, jauh hari sebelum perayaan Natal itu biasanya dilaksanakan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa opini publik mengenai isu perang di Gaza ini di Yerusalem ini beragam sehingga tetap ada pemilik bisnis yang memutuskan untuk merayakan tahun baru di Yerusalem. Perlu saya sampaikan bahwa Yerusalem ini adalah kota yang sangat politis karena di Yerusalem Barat ini dihuni oleh mayoritas warga Israel, sementara di Yerusalem Timur ini dihuni oleh banyak warga Palestina. Baik, Valdia, apakah pertokoan di sana buka pada malam tahun baru? Pada malam tahun baru pertokoan tutup seperti yang dapat Anda saksikan. Ini biasanya di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah lokasi yang padat wisatawan. Sehingga pada malam tahun baru di sini biasanya ada holiday market atau pasar yang sering buka saat liburan yang biasa didatangi oleh turis-turis. Kemudian di sini juga biasanya ada lampu-lampu Natal yang terus dipasang hingga bulan Januari. Namun seperti yang Anda lihat saat ini tidak ada keramaian di sini, sangat sepi. Toko-toko pun sudah tutup sejak sore tadi.
Nah, kalau misalnya berbicara soal situasi yang saya bisa lihat begitu sepi, nah kalau misalnya berbicara soal turis, apakah turis tetap ini berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Tahun Baru, Valdia? Turis tetap berdatangan ke Yerusalem tentunya terutama untuk wisata religi. Turis-turis dari Indonesia juga tetap datang ke Yerusalem untuk wisata religi, tapi jumlahnya menurun signifikan. Saya sempat berbicara kepada penyelenggara tur yang sering kali membawa turis Indonesia ke Yerusalem dan sekitarnya. Banyak orang yang memutuskan untuk membatalkan perjalanannya akibat konflik yang tengah berlangsung saat ini. Namun sebagian juga ada yang tetap memutuskan untuk tetap datang ke sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, mayoritas adalah wisatawan turis religi, karena di Yerusalem ini terdapat lokasi yang penting bagi tiga agama, yakni Islam, Kristen dan juga Yahudi, di mana untuk umat Islam di sini adalah lokasi dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Sementara untuk umat Kristiani di sini tempat atau lokasi dari Gereja Makam Kudus, dan untuk umat Yahudi di sini adalah lokasi dari Tembok Ratapan, sehingga banyak turis yang tetap datang meski jumlahnya berkurang di Yerusalem. Baik, Valdia, selanjutnya lantas bagaimana untuk pengamanan di Yerusalem saat Tahun Baru? Pengamanan di Yerusalem ini terlihat dominan, terutama setelah eskalasi konflik Israel-Palestina pada Oktober lalu. Namun pengamanan ini terlihat lebih dominan pada siang hari. Pengamanan tersebut baik dari pihak militer Israel atau yang kita kenal sebagai IDF dan juga polisi Israel. Namun pada malam hari pengamanan tersebut tidak seketat pada siang hari. Valdia, terakhir, jadi kalau misalnya berbicara soal situasi di Palestina ataupun di Yerusalem, apakah Anda sempat menanyakan apa harapan masyarakat Yerusalem di Tahun Baru ini? Ya, tentu saja masyarakat di Yerusalem, apapun latar belakangnya dan opininya terhadap isu atau perang yang tengah berlangsung saat ini, mereka berharap di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik untuk semua orang. Meski mereka juga menyadari bahwa perang yang saat ini berlangsung di Gaza mungkin akan berlangsung lebih lama lagi setelah apalagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perang masih akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Namun hal itu tidak memupuskan harapan dari orang-orang yang saya ajak berbicara begitu di Yerusalem, bahwa mereka tetap berharap 2024 menjadi tahun yang lebih baik dan lebih damai. Baik, menjadi harapan warga di Yerusalem bahwa 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.